Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Nyas News Official. Oke, segmen kali ini saya akan membuat sebuah teh. Namun teh tersebut diolah dari daun pohon bidara. Dan saya kali ini sudah berada di depan pohon bidara tersebut. Dan ini pohon bidara Arab asli ya. Oke teman-teman, akan saya petik beberapa tangkai daun bidara ini dan akan saya olah menjadi minuman teh. Ya kelihatannya cukup ya teman-teman. Nanti akan saya buat teh tersebut ya. Seperti apa khasiat dan manfaatnya teh dari daun pohon bidara ini. Saksikan terus video ini nyampe selesai dan nanti saya akan ulas nyampe sedetil mungkin khasiatnya. Ya oke teman-teman, ini daun bidara yang tadi saya petik ya. Untuk mengolahnya, ambil daun bidara bagian pucuknya yang muda dan yang masih segar, karena yang masih muda itu ada rasa segar dan asam-asamnya. Ya, akan saya ambil bagian pucuknya yang masih segar, kita ambil beberapa lembar, yaitu 5 atau 7 ya, 2 pilih, 3, 4, 5. Saya akan mengambil 7 lembar, 6, 7. Oke teman-teman, kenapa saya mengambil daun bidara ini dalam jumlah yang ganjil ya, karena konon itu kalau untuk proses pengobatan ruqyah, yaitu untuk menghilangkan gangguan jin atau sihir ya yang mengganggu pada tubuh manusia, itu katanya harus berjumlah ganjil, yaitu bisa 3, 5, 7, 9, yang penting berjumlah ganjil. Setelah itu daun ini dijemur atau di oven juga bisa sampai kering hingga berwarna kecoklatan. Selanjutnya setelah kering itu diremas-remas menyerupai bubuk teh untuk diambil ekstraknya. Tidak diremas juga tidak masalah. Setelah itu direbus. Dari 7 lembar daun bidara ini, untuk merebusnya menggunakan air sekitar 500 ml. Ya oke teman-teman, ini daun yang sudah kering, yang sudah saya jemur hingga agak kecoklatan ya. Setelah itu tentunya kita siapkan air sekitar 500 ml. Nah, ya oke teman-teman, ini hasil rebusan daun bidara tersebut ya, teman-teman bisa lihat. Setelah direbus lalu disaring ya teman-teman, coba akan saya saring, masih panas. Ini baunya wangi loh teman-teman, seperti apa ya, jangan sebentar, wangi baunya. Sepertinya udah cukup. 12. Ini karena gelasnya nggak muat, jadi ini masih ada sisanya teman-teman tuh.
Dan teman-teman juga bisa menambahkan gula ya untuk pemanis, ya tergantung selera teman-teman. Karena saya suka yang manis-manis, saya mungkin agak sedikit banyak gulanya. Madu juga bisa teman-teman. Kurang manis. Ya oke teman-teman, ini rebusan daun bidara, yaitu atau teh ya, yang terbuat dari daun bidara. Ini wangi teman-teman ya. Kelihatannya udah agak dingin ya, bisa diminum. Bismillah. Oke teman-teman, biasanya setelah mengkonsumsi ramuan teh daun bidara ini, itu ada efek sampingnya. Akan tetapi ya, setiap orang itu kan berbeda-beda. Karena kemarin saya meminum ramuan ini, hingga saat ini saya tidak mengalami terjadi efek dari minuman teh daun bidara. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin mengkonsumsi teh daun bidara ini, biasanya itu efek sampingnya akan terasa ngantuk setelah minum. Yang kedua, itu alergi kulit, mungkin gatal-gatal. Dan yang ketiga, itu perut terasa mual, dan tentunya lidah itu akan terasa pahit. Namun kemarin saya minum, itu hingga saat ini tidak terasa adanya efek samping tersebut. Oke, dari beberapa efek samping tersebut sebenarnya masih dapat diminimalisir apabila teman-teman mengkonsumsi sesuai dengan cara yang baik dan benar. Artinya jangan berlebihan. Ini kan tadi saya merebus 7 lembar daun bidara menggunakan air sekitar 500 ml ya. Manfaatnya itu banyak sekali teman-teman. Coba saya akan minum lagi. Jadi wangi di tenggorokan itu kayak ada harum-harum bunga, seperti apa ya. Ini manfaat teh daun bidara itu sangat banyak sekali. Mungkin kalau dijelaskan dalam video ini itu bisa memakan waktu durasi hingga berjam-jam. Jadi kemungkinan saya akan menjelaskan beberapa saja manfaat dan khasiat dari daun bidara ini ya. Ya oke teman-teman, daun dari pohon bidara ini itu pohonnya pada umumnya tumbuh di daerah kering. Kalau di wilayah Timur Tengah atau di negara Arab itu banyak sekali tumbuhan bidara. Namun di Indonesia tanaman bidara ini sudah banyak dibudidayakan karena banyak sekali manfaatnya, dari akar hingga buah, bahkan nyampe daun. Kulitnya pun konon masih juga kulit dari batang ini, batang pohon bidara itu pun katanya banyak sekali manfaatnya. Oke, saya akan menjelaskan beberapa khasiat dan manfaatnya ya. Yang pertama, daun bidara ini bisa digunakan sebagai proses pengobatan ruqyah untuk mengusir gangguan sihir dan jin yang mengganggu kehidupan manusia tentunya. Caranya sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Kenapa tadi waktu saya membuat teh menggunakan daun ini yang berjumlah ganjil ya. Kembali lagi dengan pengobatan ruqyah, karena untuk pengobatan ruqyah sendiri pun harus menggunakan daun bidara ini yang berjumlah ganjil. Caranya hampir sama, direbus daunnya,
yang masih segar, ya, lalu diminumkan pada orang yang terkena gangguan sihir itu disertai surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, dan surat-surat lainnya. Yang kedua, ini untuk kaum hawa ya. Karena biasanya kesehatan yang terjadi di bagian apem. Maaf ya teman-teman, karena di media sosial itu lagi viral yang namanya harga apem, katanya tembus hingga 80 juta. Oke, lanjut ya teman-teman. Biasanya di bagian area intim atau apem pada wanita, permasalahannya itu salah satunya adalah keputihan. Keputihan itu sendiri merupakan dampak dari virus atau bakteri yang menyerang organ intim atau apem tersebut. Sebenarnya keputihan itu hal yang sangat wajar. Namun pada taraf tertentu, keputihan sudah menjadi sinyal bagi kaum hawa jika ada sesuatu yang tak beres pada daerah kewanitaannya. Nah, kegunaan dari daun bidara ini bisa digunakan dengan cara direndam terlebih dahulu menggunakan air hingga beberapa jam. Ya. Setelah itu bisa langsung digunakan untuk membersihkannya. Karena khasiat yang terkandung di daun bidara ini mengandung antibakterial, sehingga bisa menghilangkan bakteri yang menyerang keputihan. Selanjutnya, khasiat yang lainnya sebagai obat penyembuh luka, baik luka bakar, luka gores, dan luka akibat jatuh atau terkena benda tajam. Salah satu contoh, jika teman-teman bagian tubuh ada yang terluka akibat benda tajam, bisa menggunakan daun bidara ini, sebab di dalam daun bidara ini terdapat zat yang bisa menghentikan laju pendarahan. Caranya sangat mudah ya. Daun bidara yang masih segar itu dihaluskan dengan cara ditumbuk. Setelah ditumbuk, lalu ditempelkan di area yang terluka. Bukan hanya itu saja, daun bidara ini mengandung antiseptik yang sangat kuat, sehingga beberapa zat yang bersifat antiseptik juga bisa dijadikan obat luar untuk mengatasi luka bakar. Oke teman-teman, itulah beberapa khasiat dari daun bidara ini. Sebetulnya sangat banyak ya manfaat dan khasiat daun bidara ini. Jadi jika dijelaskan manfaat dan khasiat tentang daun bidara ini, mungkin akan sangat panjang sekali durasi dalam video ini. Insya Allah saya akan menjelaskan manfaat lainnya di video selanjutnya. Oke teman-teman, dari khasiat dan manfaat yang sudah saya jelaskan di video ini itu hanya sebagai edukasi ya. Oh ya, saya lupa. Bagi ibu yang sedang hamil, jika ingin mengkonsumsi daun bidara ini sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Dan jika teman-teman ingin mengolah atau mencoba dari penjelasan video ini, pastikan daun bidara yang teman-teman perlukan itu bebas dari paparan bahan kimia. Selain itu, jika sedang mengalami pengobatan lainnya, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk menjaga keamanan saat menggunakan daun bidara ini. Ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk kita, tentunya untuk keluarga. Ambil dari segi positifnya, buang segi negatifnya ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini kelihatannya sudah dingin, akan saya coba menggunakan.